pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Terima kasih Sandra Dewi. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat ya. Ya. Kalau Tuhan udah kasih sebanyaknya, terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, buat apa semuanya? Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Tak henti-hentinya menuai kontroversi, Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, menjadi sorotan warga. Mulai dari kasus korupsi yang merugikan negara hingga hampir 300 triliun rupiah. Namun sempat divonis ringan hanya 6,5 tahun penjara hingga busana mewah yang selalu dikenakan saat menjalani sidang. Namun masih menjadi penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, kembali menjadi sorotan publik karena penampilannya yang kerap kali menunjukkan kemewahan. Saat menghadiri sidang vonis kasus dugaan korupsi PT Timah pada Desember 2024 lalu, Harvey terlihat mengenakan kemeja putih elegan dari Thom Browne yang dipadukan dengan celana hitam. Kemeja ini dikenal dengan desainnya yang simpel namun eksklusif serta kualitas bahannya yang premium. Thom Browne sendiri merupakan salah satu brand fashion asal Amerika Serikat yang sering dikenakan oleh tokoh-tokoh terkenal dunia. Kemeja tersebut diperkirakan memiliki harga sekitar 650 hingga 2.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 10 hingga 32 juta rupiah. Tak hanya kali ini, Harvey juga kerap terlihat mengenakan pakaian mewah dalam berbagai kesempatan. Penampilannya yang selalu rapi dan berkelas menjadi perbincangan publik, menegaskan citranya sebagai pria berkelas dengan selera fashion yang tinggi. Tentu saja, pemilihan busana seperti ini mencerminkan kepribadian dan status sosial seseorang. Namun di tengah kasus yang sedang dihadapinya, gaya hidup Harvey Muiz ini juga menuai beragam komentar dari masyarakat. Siapa sangka di balik kemewahan gaya hidup dan penampilannya, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran alias iuran BPJS Kesehatan mereka dibayarkan Pemprov Jakarta. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Ya, rangkaian sidang Harvey Muiz berjalan penuh dengan drama. Kehadiran Sandra Dewi membuat sidang ini menjadi sorotan. Dalam sidang pembelaannya, Harvey Muiz sempat membacakan surat untuk sang istri Sandra Dewi. Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Kemesraan Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi pun sempat menjadi sorotan. Setelah keduanya berpelukan usai sidang pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika Papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi.
Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat ya mulia. Sebelumnya pemandangan Harvey dan Sandra yang berpelukan di ruang sidang sempat menjadi perbincangan publik. Momen tersebut beredar setelah Harvey divonis 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Tak hanya itu, seorang hakim yang mengadili kasus tersebut juga diduga tersenyum melihat Harvey dan Sandra yang sedang berpelukan. Inilah adegan penuh haru saling berpelukan antara Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz di ruang sidang. Keduanya sempat berbicara sebentar, hingga adegan pelukan Sandra Dewi dan Harvey membuat para hakim pengadilan ikut tersenyum melihat adegan kemesraan lengkap dengan senyum mereka masing-masing. Sejak video ini beredar, video dekapan disertai senyum bahagia ini pun langsung jadi sorotan. Bahkan penulis atau novelis kaliber Terelie ikut mempostingnya seraya membubuhkan caption. Menyenangkan menonton adegan sinetron satu ini, suami istri kaya raya berpelukan bahagia, pengunjung sidang ikut bahagia, dan Pak Hakim juga tersenyum bahagia. Semua bahagia, tulis Tere. Udah kasihan hati Apa itu teriak-teriak? Oh ya, dihalangi ya. Oke. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terdakwa kembali ke tempatnya. Entah apakah video ini merupakan adegan setelah vonis dibacakan majelis hakim yang memberi hukuman pada terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada kurun 2015 sampai 2022 dengan hukuman yang tergolong ringan oleh publik, hanya 6,5 tahun penjara plus denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Tapi dari jejak digital, potret pelukan mesra ini diketahui merupakan adegan usai Sandra memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Sementara Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan putusan Senin 23 Desember 2024 lalu. Lantas benarkah senyum bahagia dan pelukan mesra itu pertanda jika Sandra dan suaminya sudah memprediksi vonis hukuman yang akan jatuh? Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang, BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Ya,
Sejak putusan yang terbilang ringan untuk tindakan yang merugikan negara ditaksir hingga ratusan triliun rupiah itu, muncul meme bertebaran. Mulai dari postingan beberapa orang rela dihukum dengan hukuman sama dengan Harvey, asal diberi uang triliunan, hingga viral parodi seorang selebgram yang menirukan gaya Sandra Dewi yang meradang, meminta sejumlah perhiasan emas dan berliannya hingga tas mewahnya agar segera dikembalikan. Ditanya Yang Mulia. Kenapa? Emas belum ditanya. Iya, emas, coba jelaskan. Ada emas, ada berlian juga? Ya. Selama 20 tahun tadi yang saya tanyakan tadi mobil udah. Ya, emas belum Yang Mulia. Apartemen, rumah udah. Kemudian tas. Sudah. 88. Ya. Yang belum apa? Emas Yang Mulia. Emas siapa? Emasnya saya. Perhiasan. Iya, emas. Yang disita itu ada 141 emas. Ini perhiasan perhiasan Yang Mulia. Cincin, gelang, kalung. Ya, saya harus menjelaskan karena ini klien saya semuanya protes Yang Mulia. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambassador brand emas perhiasan jewelry Yang Mulia. Palace Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahunnya. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang, setiap 2 minggu sampai 1 bulan kami memproduksi dan mendesain emas sekitar 5 sampai 24 tipe. Jadi selama bertahun-tahun ini brand-brand yang mengontrak saya sebagai brand ambassador memberikan saya perhiasan ini untuk saya pakai, kemudian saya promosikan, saya foto dan saya syuting dan saya bikin video, bikin konten Yang Mulia. Bukan diberikan kepada saudara. Diberikan kepada saya. Tapi dipakai, harus pakai terus ya. Dan dipromosikan, dan saya bisa membuat perhiasan bentuk apa saja, warna apa saja yang saya inginkan. Jadi semua yang disita ini adalah semua brand-brand saya, yaitu Sandra Dewi Gold. Menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Selain dari selebgram dan beberapa netizen serta beberapa tokoh publik yang berani menyuarakan ketidakadilan atas hukuman yang dijatuhkan majelis hakim, di kalangan selebriti sendiri memang tak banyak yang melakukan parodi, apalagi kritik atas kasus yang menimpa Sandra Dewi. Meski kasus ini cukup menggemparkan publik dan merugikan negara dengan nilai fantastis, entah karena pola dan gaya hidup selebriti rata-rata nyaris serupa dengan Sandra Dewi, terutama kegemaran mengumbar kemewahan, sehingga tak mungkin muncul parodi yang langsung menyentil orang satu lingkaran. Apalagi selama ini Sandra Dewi dikenal banyak membangun hubungan baik, sehingga nyaris tak mungkin ada suara yang menyentilnya dari kalangan selebriti. Lantas benarkah dengan munculnya serangan dari selebgram dan netizen, Sandra Dewi mulai was-was kelak hukuman atas suaminya berubah? Ada yang mengendorse saya, ada 71 dari Sandra Dewi Gold. Kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asta. Kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia karena saya sebagai brand ambassador. Dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambassador Disney Indonesia. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Saya ini punya pendapatan sendiri, mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Sebelumnya, hukuman terhadap Harvey Muiz pada pengadilan tingkat pertama menjadi buah bibir di tengah masyarakat karena dianggap terlalu rendah dan tidak sebanding dengan kerugian 300 triliun rupiah akibat praktik korupsi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ikut menyentil vonis terhadap koruptor yang menurutnya terlalu ringan. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti
Jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Selain ujian kesabaran, Sandra Dewi juga akan diuji kesetiaannya pada suaminya yang kini nelangsa di balik jeruji besi dengan sejumlah asetnya disita pengadilan. Selama ini Sandra Dewi hidup bergelimang harta, tinggal di rumah mewah bak istana. Namun cerita hidup bak negeri dongeng itu akan segera berakhir setelah semua harta disita. Mampukah Sandra Dewi memikul beban hidup tanpa topangan uang dari suami, tanpa penghasilan yang mapan? Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.